Jemaat yang dikasihi Tuhan, damai sejahtera dan kesehatan selalu beserta dengan kita semua. Ibadah Rabu Abu merupakan ibadah kontemplatif yang berjalan secara mengalir. Jemaat diharapkan dapat mengikuti ibadah dengan teduh dan mengikuti instruksi serta penjelasan yang akan ditampilkan di layar. Mohon perhatian jemaat untuk alur prosesi pengulisan abu yang dapat dilihat dalam tayangan berikut ini. Kami menghimbau untuk mengubah nada dering di handphone masing-masing menjadi getar atau silent, sehingga ibadah dapat berjalan dengan hikmat. Ibadah Rabu Abu pada hari ini akan dilayani oleh Pendeta Emeritus Nugroho Adi, Pendeta Maria Srihartati, dan Pendeta Widianto Nugroho dengan tema Pertobatan Nyata. Marilah kita mengawali dengan bangkit berdiri dan menyanyikan Kidung Jemaat 23 bait 1 sampai 3. Ya Allah Bapa. Tinggi
Saudara-saudara, ibadah Rabu Abu ini kita khususkan dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin, amin, amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Menyertai saudara juga. Umat dipersilakan duduk. Di muka Tuhan Yesus betapa indah diriku, ku bawa dosa-dosaku di muka Tuhan Yesus. Di muka Tuhan Yesus betapa indah diriku, ku bawa dosa-dosaku di muka Tuhan Yesus. Di muka Tuhan Yesus tersungkur karena dosaku, ku buka kerinduanku di muka Tuhan Yesus. Tuhan menuntun kita untuk kembali menghayati ibadah Rabu Abu. Seruan pertobatan darinya kembali bergema. Ia mengundang kita untuk berbalik dari segala salah dan dosa kita kepada jalan yang dikehendakinya. Inilah makna dari Rabu Abu, di mana kita hendak memulai masa Prapaskah menjadi saran untuk berbalik kembali kepada Tuhan dan mengarahkan diri menghayati dengan sungguh-sungguh pengorbanan Yesus Kristus untuk keselamatan bagi setiap orang. Marilah kita menunjukkan hidup pertobatan yang nyata dalam hidup keseharian kita. Najis
Saudara-saudari yang terkasih, Allah telah menyelamatkan manusia dari dosa. Ia mengorbankan putranya yang tunggal untuk menebus dosa manusia di kayu salib dan menang dari maut. Sampai saat ini, kita belum dapat menunjukkan rasa syukur dengan baik dan belum mampu menanggapi karya Tuhan seturut dengan kehendaknya. Seringkali kita mencari jalan sendiri dan tidak menurut jalan yang dikehendakinya. Mari kita berbalik kepadanya dalam keheningan batin dan mengakui kekurangan dan kesalahan kita di hadapannya di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami menyadari keberdosaan kami. Seringkali kami hanya mempedulikan diri kami sendiri tanpa mewujudkan belas kasih di antara kami. Mampukan kami untuk membangun relasi yang penuh kasih dan penghargaan dengan sesama kami. Tuhan, dengarkanlah doa kami. Kami berlumuran dosa, Tuhan, sudilah ampuni kami. Ya Tuhan yang Maha Kasih, bantulah kami untuk mewujudkan kehidupan yang penuh damai sejahtera. Dalam hawa nafsu kami, rangkaian perang dan kekerasan yang masih menjadi realita yang tidak kunjung usai. Tolonglah kami yang Tuhan menjadi pembawa damai-Mu. Tuhan, dengarkanlah doa kami. Kami berlumuran dosa, Tuhan, sudilah ampuni kami. Ya Tuhan pencipta semesta, ajarkan kami untuk berlaku adil kepada segenap ciptaan. Ampunilah kegagalan kami dalam merawat dan mewujudkan penata layanan yang adil kepada sesama ciptaan. Akibatnya kerusakan ekologis menjadi bencana yang tidak terhindarkan. Tuhan, dengarkanlah doa kami. Tuhan, kami berlumuran dosa, Tuhan, sudilah ampuni kami. Kami menyesal karena
masih mudah untuk jatuh ke dalam dosa. Kami telah berdosa melawan Engkau dan tidak mengasihi-Mu dengan segenap hati. Ajar kami untuk memperbaiki diri kami dan menyatakan pertobatan yang nyata dalam hidup keseharian kami. Perkenankanlah kami memasuki masa prapaskah dengan pertolongan-Mu. Mampukan kami untuk dapat menjalani masa tobat ini dengan tekun berdoa, berpuasa, dan berderma dengan tulus dan bukan dengan untuk menonjolkan diri kami. Bila sebentar kami akan mendengarkan sabda-Mu, kiranya Roh-Mu yang kudus membimbing dan menguasai diri kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kini tiba saatnya bagi kita semua untuk menyimak pembacaan firman Tuhan. Dan pada hari ini kita bersama-sama akan menggumuli firman-Nya dari Injil menurut Matius pada pasal yang ke-6 ayat 1 sampai dengan 6. Lalu akan kita lanjutkan pembacaan pada ayat 16 sampai dengan 21. Firman Tuhan demikian di dalam Matius 6 ayat 1 sampai 6 dan 16 sampai dengan 21. Ingatlah, jangan kamu mengamalkan kesalehanmu di depan umum, supaya dilihat orang. Karena jika melakukan demikian, kamu tidak memperoleh upah dari Bapamu yang di surga. Jadi, apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau menggembar-gemborkan hal itu, seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Namun, jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Namun jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Kita lanjutkan pada ayat 16 sampai dengan 21. Apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Namun apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Janganlah mengumpulkan harta bagi dirimu di bumi, di mana ngengat dan karat merusaknya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Namun kumpulkanlah bagimu harta di surga yang tidak dirusak oleh ngengat dan karat, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Sebab di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Demikianlah sabda Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah dan tekun melakukannya di dalam kehidupan kesehariannya. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana.
Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya tertarik dengan ayat yang pertama di sini karena ada satu ayat yang cukup menarik ya, pada ayat 6, pasal 6 ayat 1. Ingatlah jangan kamu mengamalkan kesalehanmu di depan umum supaya dilihat orang. Nah, kata supaya dilihat orang ini menarik. Menariknya gimana? Karena kalau di dalam Alkitab bahasa aslinya yang menggunakan bahasa Yunani, supaya dilihat orang itu menggunakan kata dasar yang sama dengan teater. Bapak Ibu mungkin pernah mendengar kata itu ya. Teater, dilihat, tontonan, menunjukkan sebuah tontonan atau dipertontonkan. Kalau seseorang bermain di sebuah teater, maka dia akan berusaha untuk menunjukkan melalui penampilan. Nah, habis ini Mas Nuk, Pak Nuk, ini kan ibadah Rabu-Abu ya. Yeah. Nah, nanti kita cek. Jangan-jangan ibadah banyak orang juga sebuah tontonan ya? Ya, nanti kita cek setelah ibadah ini, jangan-jangan ini ya, entah di Facebook, Instagram, Banyak status selfie, Bu. WA, banyak selfie yang gambarnya adalah dahi kena ini namanya abu ya, ada torehan abu. Nanti kita cek. Tapi sambil jarinya kena tinta, Bu. Nah, tinta. Nah, Nanti tinggal komplit nolehnya ya. begini apa begini gitu ya. Begini gitu ya. Nah, ini juga menunjukkan apakah tanda salib di dahi kita yang sebenarnya menunjukkan pertobatan. Kalau pertobatan itu kan harusnya datang dari hati ya. Betul, Bu. Datang dari hati, itu betul-betul dahi kita teroles salib ya, tanda salib abu, itu betul-betul kita tuh mau bertobat dari hati. Atau jangan-jangan seperti tadi Pak Nuk sampaikan, jangan-jangan itu hanya sebuah tontonan, sebuah pertunjukan supaya orang melihat, ini loh saya barusan ikut Rabu-Abu. Nah, hari ini kita akan belajar Tapi tentang boleh kan gimana Pak? kalau kita punya tanda salib di dahi? Oh boleh, boleh. Jangan Boleh. dilarang nanti. Asalkan Pak, Ya, asalkan. asalkan, ada asalkannya. Boleh, asalkan betul-betul pertobatan itu lahir dari hati. Bukan sekedar sebuah teater Ya. atau pertunjukan. Itu yang sebabnya Bapak Ibu kalau bisa buka kembali Alkitabnya di Matius 6, 1 sampai 6, 16 sampai 21, ada 3 hal yang disorot oleh Tuhan Yesus. Sedekah, berdoa, dan berpuasa. Rupanya orang Yahudi seringkali menggunakan kewajiban-kewajiban agama ini bukan agar mereka berbakti kepada Tuhan, tetapi justru ingin menunjukkan kesalehan mereka di depan umum. Misalnya kalau yang sedekah, di situ kita bisa melihat Bapak Ibu, bahwa ia rupanya menginginkan supaya sedekahnya itu dilihat, sehingga diberikanlah sedekah itu di depan umum. Atau jangan-jangan ada juga motivasi supaya ingin dibalas, pilih-pilih, atau yang diberikan ini kemudian diobjektifikasi, sehingga sekedar memberikan nama baik kepada yang memberi, bukan demi memberi pertolongan kepada orang yang kita sampaikan sedekah itu. Kira-kira demikian juga ya Pak Nuk soal berdoa. Sedekah. Ya, sedekah ya Pak ya. Ya. Jadi kalau sedekah itu pertanyaannya ini kepentingan siapa gitu loh. Betul. Bagi yang memberi atau bagi yang diberi ya. Jadi kalau kita sedekah lalu ngundang televisi, tolong disuting tangan saya gitu ya. Lalu lama sekali tukang potretnya belum siap-siap, kita mesti ngatung gitu supaya dapat gambarnya gitu. Ya, Nah ya. itu demi yang memberi. Ya. Tapi kalau kita bersedekah, memberi dan sebagainya, itu mesti berpikir dengan tulus dan jujur bahwa pemberian kita itu demi orang yang kita layani, demi yang diberi. Kadang-kadang ketika kita memberi, kita juga menghadapi tantangan. Tantangannya seringkali kita ditolak ketika kita mau berbuat baik gitu ya. Kita mau membantu orang gitu, tapi kita dicurigai, punya maksud-maksud tertentu gitu ya. Jadi ternyata berbuat baik itu ada tantangannya. Ya. Tapi Tuhan menginginkan kita untuk tetap menunjukkan ya, bentuk
bentuk doa, bentuk-bentuk puasa, bentuk-bentuk sedekah, Sedekah. yang betul-betul dari hati. Makanya Pak Nuk dan Bu Maria saya perhatikan di sini Tuhan selalu berkata, kalau kamu berdoa lalu dipertunjukkanlah bagaimana kebiasaan yang salah pada saat itu. Tetapi Tuhan selalu dalam akhir pesannya bahwa orang-orang itu sudah mendapat upahnya. Itu kira-kira apa Pak Nuk, Bu Maria yang ingin disoroti Tuhan? Mereka sudah mendapat upahnya. Kalau saya berdoa di perapatan jalan di pinggir lampu merah gitu, ya Tuhan gitu kan, orang di perapatan jalan akan berdecak salehnya gitu ya. Nah, kata-kata pujian salehnya itu upahnya itu. Iya. Jadi kita tidak sedang berhubungan dengan Tuhan, tapi kita sedang pamer ibadah dalam Ya. hal ini doa. Ya. Dan ketika orang memuji kita, ya hasilnya hanya itu. Tuhan mungkin kalau digambarkan Tuhan berpikir begini, dia kan sedang pamer ya, tidak ada urusan dengan saya. Gitu. Aku nggak beri apa-apa, bang, dia sudah dapat dari khalayak ramai Iya. pujian gitu. Kira-kira. Berarti kalau seperti itu merupakan sebuah ibadah sebagai tontonan ya. Iya, Sedekah, doa, juga puasa, tadi kita belum bahas, itu sekedar tontonan, tidak lahir dari hati. Makanya Tuhan melarang Ibu di puasa jangan terlihat sedang berpuasa begitu ya. Ya, Minyaki rambut, basuhlah dirimu sehingga puasa kita betul-betul adalah bentuk bakti, bentuk pertobatan kepada Tuhan. Ya. Nah mungkin Bapak Ibu Jemaat mungkin masih banyak yang bingung ini Pak Nuk, Bu Maria. Bagaimana seharusnya puasa harus kita jalani di masa Prapaskah ini? ya. Saya pernah mendengar satu seminar ya, seorang dosen teologi yang mengatakan bahwa puasa itu sebetulnya berasal dari dua kata, upo lan woso. Upo dan woso. Upo itu nasi yang lengket gitu ya, dan woso itu yang maha kuasa. Jadi rupanya di dalam upaya kita berpuasa, sebenarnya itu adalah tindakan kita untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Kita berusaha supaya kita punya relasi yang lebih intim dengan Tuhan melalui puasa. Jadi rupanya puasa itu tidak hanya sekedar tidak makan dan minum atau menggeser waktu makan, tidak, tapi lebih kepada upaya batin kita, melatih disiplin. Bukan diet ya. Oh iya, beda lagi. Puasa dan diet beda. Kalau diet itu urusan badan, kalau puasa itu urusan rohani. Urusan batin. Jadi ketika kita berpuasa yang kita olah itu olah rohani. Ya. Tapi kalau kita puasa hanya pengertian fisik ya kita makan jam berapa sampai jam berapa dan sebagainya gitu ya. Dibalik aja, kalau malam makan, kalau siang tidak makan gitu ya. Jadi apalagi kalau puasanya ditambah menunya ya yang istimewa gitu. Jatah atau anggaran makan dalam bulan puasa kadang-kadang lebih banyak daripada yang tidak puasa gitu ya. Jadi kalau puasa terus akhir bulan puasa timbang badan biasanya naik. Iya. Ada juga yang bertanya begini, orang Kristen itu puasa enggak ya? Puasa enggak Bapak Ibu Saudara? Puasa. Di dalam Alkitab juga mengajarkan itu ya, Tuhan Yesus juga berpuasa. Tapi lebih kepada puasa kita itu belajar untuk mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Karena itu tadi di dalam bagian ayat yang kita baca, kalau kita berpuasa jangan mempertontonkan wajah yang muram gitu ya, ketok lemes gitu. Lalu akhirnya enggak melakukan aktivitas apapun. Oh saya sedang puasa kok gitu ya. Hormatilah saya. Hormatilah saya karena saya sedang puasa. Gitu ya. Tidak begitu. Padahal yang harus belajar menghormati itu yang puasa gitu ya. Ya. Merendahkan diri, bertobat ya, mengendalikan diri, itu aspek-aspek puasa. Jauh lebih penting daripada tidak makan atau tidak minum. Dan saya pikir puasa itu ada bagusnya Mas Ino. Apa itu bagusnya? untuk melatih disiplin rohani kita Bapak Ibu Saudara. Pertama melatih kita untuk menahan diri. Ya. Menahan diri, disiplin dan kita tekun untuk mengaitkan segala sesuatu dalam kehidupan kita dengan Tuhan. Jadi pada intinya kita di Rabu Abu ini adalah memulai masa Prapaskah ya Pak Nuk dan Bu Maria, Bapak Ibu.
Dan pesan Yesus di Matius 6 ayat 1 itu menjadi kata kunci bagi kita. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di sorga. Demikian juga pertobatan kita, Bapak Ibu, yang kita upayakan di masa Prapaskah ini adalah pertobatan yang nyata. Bukan pertobatan artifisial, sekedar pertunjukan yang tidak ada nilainya di hadapan Allah. Dan itu semua sebenarnya sudah ditekankan Yesus, bisa terjadi kalau pusat kehidupan kita adalah kepada Yesus. Atau Pak Nuk sering bilang ke saya, ultimate concern ya Pak ya. The ultimate concern itu concern yang paling tinggi, keperhatian kita yang paling tinggi. Ya. Jadi ada ahli di bidang sosiologi agama yang menulis pandangan agak aneh ya. Katanya agama itu the ultimate concern, concern yang paling tinggi. Jadi kalau ada orang, misalnya dia ngomong, orang Inggris demi sepak bola itu tidur di lapangan berhari-hari untuk dapat tiket. Atau kalau di Indonesia, kalau zaman Piala Dunia, tidak tidur, ya, tidak pergi ke gereja karena ngantuk nonton bola. Ya. Bahkan kadang-kadang berani mati karena sepak bola. Nah itu the ultimate concern. Agama orang itu apa? Ya. Bola. Agamanya sepak bola. Kalau sekarang lebih kontekstual lagi ini Pak, pilihan umum. Oh gitu Pemilu. ya. Apa agama kita? Mau 1, 2, 3 gitu ya Pak ya, yang mana gitu. Tapi ini memang menarik ya di ayat 19, pasal 6 ayat 19. Janganlah mengumpulkan harta bagi dirimu di bumi di mana ngengat dan karat merusaknya dan pencuri membongkar serta mencurinya. Lalu ayat 21 itu, sebab di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Ya. Apa yang paling penting buat kita, disitulah di Bu ultimate Maria concern. sama suami berbeda pilihan enggak di politik? Nah kalau suami sama istri beda pilihan politik lalu berantem, nah itu agamanya politik. Iya. Suami saya memberitahu Pak, pilih Oh, iya. apa, silahkan kamu mau pilih yang mana gitu Pak. Ya syukurlah ya. Jadi kiranya kita memperjuangkan kehidupan yang sungguh-sungguh berpusat pada Tuhan ya Pak Nuk dan Bu Maria. The ultimate concern kita adalah Tuhan, sehingga pertobatan yang kita hadirkan betul-betul menjadi pertobatan yang nyata. Ya. Dan hari ini jangan salah mengerti ya, karena kadang-kadang banyak orang Kristen tuh lebih memperhatikan kalimat-kalimat yang diucapkan Yesus. Kalau kamu berpuasa, basuhlah mukamu. Gitu ya. Kalau kamu berdoa, masuklah ke kamar, kuncilah. Bukan masuknya dan kuncinya, tapi jangan dilihat orang. Supaya jangan menjadi sebuah action yang mengharapkan pujian. Itu maksudnya gitu. Jangan hanya berpedoman pada masuk kamar, dikunci, cuci muka. Itu bukan yang dimaksud Yesus. Ya, jadi hari ini kita belajar setidaknya 4 hal ya, tentang sedekah, supaya sedekah kita itu motivasinya benar, lalu tentang doa juga, jangan kita jadikan doa sebagai sebuah tontonan. Betul. Puasa juga demikian, mari kita belajar melatih diri, disiplin diri kita dengan berpuasa, mendekatkan diri kepada Tuhan, dan yang terakhir apa Mas Ino? Agar pusat kehidupan kita hanya kepada Kristus Bapak Ibu, bukan yang lain yang seringkali mengaburkan tujuan hidup kita. Kiranya kita semua dimampukan untuk memasuki Prapaskah dengan baik. Selamat memasuki masa Prapaskah Bapak Ibu Saudara, selamat mengupayakan pertobatan yang nyata. Kiranya Tuhan menyertai kita. Amin. Saat teduh bagi kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita merespon firman yang baru kita dengar di dalam doa.
dan syafaat kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang penuh kasih, kami bersyukur Engkau mengingatkan kami untuk memulai masa prapaskah kami Tuhan, menghayati sengsara-Mu dengan mengupayakan dan menghayati pertobatan yang nyata di dalam Engkau. Kiranya kami dapat melakukan pertobatan bukan sebagai sebuah pertunjukan atau semata-mata kewajiban agama kami yang dilakukan dengan tidak tulus, tetapi kami ingin melakukannya Tuhan dengan penuh kesungguhan agar pertobatan kami sungguh-sungguh dapat berbuat nyata sehingga kami dapat meneladani Engkau dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami juga bersyukur Tuhan bila pada hari ini kami sebagai warga negara Indonesia, rakyat dan bangsa Indonesia, kami boleh selesai melaksanakan pemilihan umum. Apapun hasilnya nanti Tuhan, kami berdoa yang terbaik bagi bangsa kami. Dan kiranya perbedaan yang ada di antara kami dapat kami sudahi di sini, dan kini waktunya kami saling mendukung untuk pembangunan bangsa ini. Apabila ada pertemanan, persahabatan, bahkan persaudaraan yang sempat renggang akibat perbedaan pilihan politik, kiranya Tuhan mengajarkan kami untuk bersatu kembali dan memelihara kasih dan kerukunan di dalam Tuhan. Tak lupa kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sakit dan sedang dalam masa pemulihan. Kami berdoa kiranya Engkau menyertai mereka ya Tuhan. Engkau memampukan mereka untuk melihat kasih dan penyertaan-Mu di balik segala sesuatu yang mereka alami. Kami berdoa ya Tuhan untuk saudara kami yang tengah berduka, keluarga besar yang ditinggalkan oleh Bapak Didi Sujatmiko wilayah 3C, kiranya Engkau meneguhkan, kiranya Engkau menguatkan agar pengharapan mereka senantiasa berlabuh pada Sang Kristus yang menebus dan membebaskan mereka. Jika kami akan kembali memulai aktivitas keseharian kami esok hari Tuhan, kiranya kami berdoa Engkau menyertai kami di dalam kerja, di dalam aktivitas kami di rumah, studi kami, dimanapun kami berada. Agar apapun yang kami lakukan, sungguh-sungguh dapat memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan memohon pertolongan-Mu. Amin. Kasihani aku ya Allah.
Saudara-saudara, saat ini kita hendak menandai penyesalan dan pertobatan kita ini dengan abu sebagai tanda kesediaan kita, memberi diri untuk didamaikan oleh Tuhan Allah, agar kita mampu hidup menurut seturut dengan teladan Yesus Kristus. Abu dioleskan di dahi sebagai tanda bahwa dosa bukan untuk disembunyikan, tetapi diakui sebagai sebuah penyesalan dan diakhiri dengan pertobatan. Dengan abu yang dioleskan di dahi, maka kita bersedia menjalani masa tobat dengan tekun berdoa, berpuasa, dan berderma. Percayalah kepada Injil. Bertobatlah, percayalah kepada Injil. Bertobatlah dan percayalah pada Injil. Bertobatlah, percayalah kepada Injil. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Bertobatlah, percayalah kepada Injil. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Bertobatlah, percayalah kepada Injil. Bertobatlah dan 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 percayalah kepada Injil.
Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil.
percayalah baik dia. Terima kasih. Umat yang terkasih, mari bersama-sama kita memperbarui iman kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Kita akan mengucapkannya dengan berdiri dan dengan penuh keyakinan kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli sebagaimana yang diyakini oleh gereja sejak zaman para rasul. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Umat yang terkasih, mari kita mengumpulkan pengucapan syukur bagi Tuhan melalui persembahan. Kantong persembahan akan diedarkan secara estafet dari umat yang duduk di baris depan yang diwakili oleh panitia menuju ke belakang di masing-masing row. Persembahan juga dapat diberikan melalui transfer ke rekening GKJ Joglo sebagaimana tertera dalam tayangan ataupun pada pewarta. Allah adalah pengasih dan penyayang. Dalam kasih-Nya kita dipanggil untuk menyatakan kasih. Melalui persembahan yang kita naikkan pada Tuhan, kita diajarkan untuk berbagi dengan tulus sebagaimana tertulis dalam Alkitab dari surat 2 Korintus 8 ayat 14 sampai dengan yang ke-15 yang demikian firman-Nya. Hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak berkelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak berkekurangan. Marilah kita memberikan persembahan bagi Tuhan dengan bersama-sama menyanyikan pujian persembahan dari Kidung Jemaat 363, bait 1 dan 2, bagi Yesus kuserahkan. Bagi Yesus kuserahkan hidupku seluruhnya, hati dan perbuatanku pun waktuku miliknya.
Bapa Surgawi yang Maha Kasih, kami datang ke hadirat-Mu pada hari ini untuk mempersembahkan syukur kami yang tulus dan ikhlas atas segala berkat yang telah Engkau berikan kepada kami. Terima kasih atas segala karunia dan kasih yang telah Engkau curahkan kepada kami. Kami bersyukur karena Engkau telah memberikan kesehatan dan kekuatan dalam hidup kami, memberikan keluarga yang penuh kasih sayang, teman-teman yang setia, pekerjaan yang layak, dan rumah yang nyaman. Kami juga bersyukur karena Engkau telah memberikan kesempatan bagi kami untuk melayani di dalam gereja dan memberikan karunia-karunia rohani yang membantu kami tumbuh dalam iman. Pada kesempatan ibadah kali ini, kami menyampaikan persembahan yang telah kami kumpulkan bersama. Sucikan dan kuduskan persembahan ini, ampunkan dosa dan kesalahan kami yang terselip dalam menyampaikan persembahan ini, dan ajarkan kami untuk senantiasa bersyukur atas berkat-berkat yang telah Kau limpahkan kepada kami. Bimbing dan berkati majelis, komisi, tim dan bebadan di GKJ Joglo agar mampu mengelola persembahan ini untuk sarana pelayanan kami kepada umat-Mu dan hindarkan dari segala hal yang jahat dan menyimpang daripada-Mu. Kiranya melalui persembahan ini, kerajaan-Mu semakin diperluas dan dipermuliakan di bumi dan di sorga. Doa dan ucapan syukur ini kami panjatkan kehadirat Tuhan yang telah mengajarkan doa Bapa kami yang demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Umat dimohon untuk tetap berdiri. Saudara-saudara, masuklah pada masa pertobatan dan puasa dengan memandang Allah yang Maha Kasih. Kami akan memandang kasih Tuhan. Wujudkanlah pertobatan yang nyata dalam hidup keseharian-Mu. Syukur kepada Allah.
Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. kini dan sepanjang masa. Kini terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Kasih Tuhan mengiringimu dan sayapnya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu. Majulah jalankan kasih-Nya. Kasih Tuhan mengiringimu dan sayapnya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu. Majulah dalam terang kasih-Nya. Ibadah Rabu Abu hari ini telah usai. Majelis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pelayan ibadah sore ini. Kiranya pelayanan kita dapat menjadi berkat. Tuhan memberkati.